Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama kembali mengisi hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menggali firman Tuhan dari Matius 8 ayat 28 sampai 34. Ya, supaya dari hari ke hari di tengah pandemi ini, di tengah masa-masa sukar ini, kita tetap beroleh kekuatan, penghiburan, kemudian dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, meskipun hidup ini sendiri sudah sukar, saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar tentang dibebaskan dari setan. Kita akan membacanya dari Matius 8, 28 ayat 34. Silakan saudara-saudara buka Alkitab saudara dan kita akan menggali firman Tuhan, apa yang kita dapat dari Matius ini. Mungkin akan ada sedikit catatan dari saudara-saudara. Silakan dari pembahasan hari ini Matius 8 ayat 28 sampai 34. Silakan, tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan klik loncengnya untuk terus mendukung pelayanan ini, channel pelayanan ini. Saya bacakan buat saudara-saudara sekalian Matius 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah mereka berjumpa dengan dia. Mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara yang terkasih, terang datang, kegelapan pergi. Dalam kegelapan, orang akan nubruk-nubruk, tidak tahu arah. Karena itu tempat yang terang, dia akan bisa melihat. Untuk terang itu, untuk bisa melihat segala sesuatunya. Jadi lebih baik ya, terlebih-lebih lagi misalnya kalau kita mau masukkan benang di dalam jarum, tentu butuh terang. Ada beberapa hewan tertentu yang bisa melihat sekalipun di kegelapan. Mudah baginya dalam menangkap buruan. Namun dia berbahaya bagi hewan yang tidak bisa ada di dalam kegelapan. Kita melihat di sini ada dua orang yang kerasukan setan. Saudara bisa bayangkan ya, tidak disebutkan namanya. Yang pasti keluarga yang anggotanya demikian kerasukan setan, itu bisa menganggap itu merupakan sebuah aib, sehingga harus dikucilkan, harus dirantai, bahkan dipasung. Alkitab tidak mencatat namanya, yang jelas Tuhan Yesus sudah membebaskannya dari setan. Kalau yang kerasukan satu, itu masih mending ya. Ini dua, saudara bisa bayangkan. Tentu lebih berbahaya buat sekitarnya. Bisa merusak, bisa mengobrak-abrik barang, bahkan mungkin melukai orang lain. Satu saja sudah sangat merepotkan, apalagi dua. Orang yang kerasukan setan, dua orang itu pasti akan jauh lebih merepotkan. Bikin huru-hara ya, dalam suatu kampung ataupun perkotaan. Tidak heran kalau kita melihat di beberapa daerah tertentu, misalnya kita melihat orang gangguan kejiwaan, dia bisa berkeliaran dan membahayakan orang lain.
melempar batu, atau bahkan menusuk. Saja sekali lagi, satu saja sudah sangat merepotkan, apalagi dua orang yang kerasukan setan. Itu berarti ada dua keluarga yang merasakan sedih, merasakan sebagai aib atau dibully tetangga karena mereka satu anggota keluarganya, salah satunya adalah kerasukan setan. Nah, di sini Yesus datang untuk membebaskan dua orang yang kerasukan setan itu. Dua-duanya dibebaskan. Jadi bukan hanya satu orang, tapi dua-duanya. Bebaskan dulu, baru Injil masuk. Nah, setelah dibebaskan, baru bisa ada damai bersama dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah sumber damai itu. Kalau Yesus ada di dalam hati seseorang, Roh Kudus ada di dalam hati seseorang, maka damai sejahtera itu akan memerintah hati seseorang. Akan ada damai pastinya. Maka bisa bersaksi bagaimana setan membebaskannya dari setan. Bagaimana Yesus bisa membebaskan dirinya dari setan tersebut. Justru penjaga-penjaga babi itu yang kemudian menceritakan kepada orang-orang bagaimana Yesus membebaskannya dari kerasukan setan. Saudara-saudara, di acara televisi kita bisa melihat ya, bagaimana dua orang ditinggal sendirian, yang Kristen dan non. Ternyata yang non yang kerasukan. Kita bisa melihat bahwa nama Yesus adalah nama di atas segalanya. Jadi tidak ada di langit maupun di kolong langit, semua nama itu tunduk pada Yesus. Jadi buat apa berkomunikasi dengan yang demikian? Setan dan kuasa-kuasa kegelapan di kuburan-kuburan, tempat-tempat sepi, rumah-rumah angker dan sebagainya. Lebih baik banyak-banyak berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, dan membaca, menggali firman Tuhan. Itu jauh lebih bermanfaat kalau waktu saudara-saudara gunakan untuk Tuhan. Atau bahkan melayani. Dari yang diceritakan penjaga babi itu, kita bisa melihat orang-orang marah. Ya. Setelah dua orang yang kerasukan ini, mereka marah. Tidak senang dengan semua itu. Karena kawanan babi itu terjun dan mati. Artinya mereka tidak bersyukur karena dua orang yang kerasukan itu telah dibebaskan. Sumbernya harus dibereskan terlebih dahulu, yaitu setan yang ada pada diri mereka. Tentu setelah itu masih bisa jatuh bangun ya, masih bisa jatuh bangun di dalam dosa karena natur kita adalah orang berdosa. Kalau Roh Kudus tidak menguatkan kita, maka kita pasti jatuh. Oleh karena itu, maka setiap hari kita harus senantiasa mohon kekuatan dari Roh Kudus, bahkan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Tapi harus tetap bersandar dan memohon kekuatan dari Tuhan setiap saat. Nah, kita lihat ini mereka dikatakan dari pekuburan. Artinya dari tempat orang mati. Nah, kita masih ingat bahwa Yesus berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tetapi kamu ikutlah aku. Jadi maksudnya adalah ya mereka tidak tahu kebenaran, tidak mempunyai juru selamat, dianggap sebagai orang mati. Ya biarkan saja urusan orang mati mengurus orang mati. Maksudnya orang yang mati di dalam fisik. Tetapi adalah yang lebih fatal lagi adalah mati di dalam rohani, mati tanpa juru selamat. Mati tanpa juru selamat nasibnya jelas, saudara-saudara. Langsung ke surga kalau dia punya juru selamat, langsung ke neraka kalau dia tidak mempunyai juru selamat. Terlebih lagi kalau seumur hidupnya dia menentang Injil, menolak mati-matian, bahkan membuli siapapun yang memberitakan kabar baik itu kepada dirinya. Yang didoakan adalah yang masih hidup, saudara-saudara. Tidak ada hubungannya dengan yang sudah mati, berdoa di kuburan dan sebagainya. Itu tidak perlu, saudara. Memberitakan Injil kepada yang masih hidup. Jadi ini adalah waktunya mendesak, di mana kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Mungkin hari ini, mungkin malam ini, mungkin 1 jam setelah saudara mendengar ini, atau bahkan si pemberita itu sendiri dipanggil Tuhan. Misalnya, saya tidak tahu kapan dipanggil Tuhan.
Dan saudara juga tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Karena itu pemberitaan Injil mendesak baik bagi yang memberitakan maupun yang menerima kabar baik itu. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan panggil atau yang kita panggil sekali lagi dipanggil Tuhan. Tanpa disadari ada yang memperlakukan gereja seperti Gunung Kawi. Jadi kesana hanya untuk mencari berkat, untuk dibebaskan dari masalah-masalah finansial, keuangan, dan sebagainya. Artinya jemaat tidak ditegur atas dosa-dosanya, tidak pernah ditegur dosa, tidak pernah diarahkan pada pertobatan, tidak ditunjukkan betapa berdosanya manusia, karena itu butuh juru selamat. Karena tanpa juru selamat, satu dosa sudah cukup mengantar kita ke neraka selama-lamanya, karena upah dosa adalah maut, dan Allah itu maha adil. Sekalipun dia maha kasih, kasih dan keadilannya itu tidak mungkin bertabrakan. Jadi akan tiba waktunya orang-orang akan mendengarkan hanya yang mengenakkan telinga. Jadi jangan heran saudara kalau di banyak gereja yang pemberitaan Injilnya bahwa mereka berdosa butuh juru selamat itu sangat minim diberitakan, tetapi yang justru memberitakan motivasi-motivasi pragmatis, hal-hal yang pragmatis, yang praktis, kehidupan sehari-hari itu laris. Jangan heran saudara-saudara, dan jangan iri juga terhadap gereja-gereja yang demikian. Nah, di situ dikatakan nasib akhirnya. Ya, setan ini menanyakan, dan dia tahu persis nasib akhirnya. Karena itu jangan minta segala sesuatu kepada dia, hanya kepada Yesus saudara meminta. Dari kitab suci kita tahu bagaimana nasib akhirnya. Setan bukan menyiksa, tapi akan disiksa pada akhir zaman, pada waktunya nanti. Jadi kesaksian dari setan yang tidak sesuai dengan Alkitab itu harus kita tolak, dan jangan pernah menanyakan di luar kitab suci. Jadi kalau saudara mendengar kesaksian-kesaksian orang ke neraka, berkali-kali cek dengan kitab suci. Apakah itu sesuai dengan kitab suci atau tidak? Nah, apa yang dia saksikan di dalam kesaksian itu? Kalau dia menyaksikan setan menyiksa manusia, dari mana saudara ayat kitab sucinya? Nanti dia disiksa, bukan menyiksa. Karena dia adalah bapa dari segala kejahatan. Kok enak sekali dia menyiksa manusia. Siapa yang menjadi algojonya? Siapa yang mengangkat dia menjadi algojo atas manusia? Jadi jangan mudah percaya pada kesaksian spektakuler apapun, sekalipun itu dari orang yang top, yang terkenal, yang populer di negeri ini ataupun di seluruh dunia. Cek segala sesuatunya dengan kitab suci. Nah, setan itu diusir, bukan malah dikasih tempat. Saudara-saudara, seperti banyak di antaranya yang kita lihat acara televisi atau YouTube, mereka ngobrol dengan orang dari dunia lain, dari roh-roh dari dunia lain. Tujuannya apa, saudara-saudara? Mengapa tidak membuktikan firman Tuhan? Mengapa tidak menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Banyak ya motivasinya ya, tentu. Supaya banyak subscriber, supaya banyak follower, banyak dapat uang dari AdSense dan sebagainya, menjadi idola baru dan sebagainya. Everything that will keep away us far from God, itu adalah idola, itu adalah berhala. Bahkan pelayanan yang sampai melupakan Tuhan, waktu berdoa dan sebagainya, komunikasi dengan Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Manakala waktu kita dengan Tuhan tergeser. Manakala kebersamaan kita dengan Tuhan setiap saat itu bergeser. Saudara bandingkan. Mereka, roh-roh gelap itu, kuasa kegelapan itu bisa seperti malaikat terang. Jadi sekali lagi, jangan pernah memberi kesempatan ataupun datang ke dunia orang mati. Mereka yang menanyakan masa depan, ramalan dan sebagainya, karir, jodoh, jangan lakukan saudara. Apa yang tidak dinyatakan dalam kitab suci jangan ditanyakan. Saudara ditentukan bagaimana nasibnya
Jangan tanyakan, percayakan bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Lakukan yang terbaik saja. Juga banyak yang minta kekayaan, minta penglarisan, minta perlindungan, supaya dibukakan auranya, supaya orang lain tunduk, kagum, makin dekat, terpesona dengan dirinya dan sebagainya. Berkawan dan sebagainya untuk popularitas hanya demi konten YouTube dan sebagainya, hindari saudara. Lebih baik waktu kita pakai untuk menggali firman Tuhan supaya kita tumbuh menjadi makin dewasa rohani, tidak bayi rohani terus. Kita menggali karena kekayaan Allah yang luar biasa di dalam firman-Nya, kita akan mendapatkan kekuatan baru secara rohani. Dan itu juga berkat. Orang pikir bahwa berkat itu hal-hal yang jasmani saja, misalnya makan, minum, rezeki, keuangan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kita lihat ya, bahkan ada yang ingin berpasangan dengan mereka dari dunia lain, yang menikah ataupun kawin dengan mereka yang dari dunia lain dengan alasan mereka cantik, mereka bisa memberikan segalanya dan sebagainya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, tutup rapat pintu dari kuasa kegelapan ataupun berkomunikasi dengan dari dunia lain. Jangan pernah saudara lakukan. Tapi mari saya mengajak saudara-saudara untuk menggali kebenaran firman Tuhan, karena di sana saudara tidak akan haus dan lapar lagi. Saudara akan dipuaskan. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Jangan dengan dunia orang mati. Nah, saya mengibaratkan iblis itu seperti ini saudara-saudara. Dikasih tempat 1 milimeter, dia akan minta 1 meter. Diberi 1 meter, dia akan minta seluruh hidup saudara. Bahkan jiwa saudara, nyawa saudara. Ya, kita tahu dari banyak sinetron ya, orang yang pesugihan dan sebagainya supaya warungnya laris, tokonya laris, dia akan meminta tumbal, entah itu anaknya, istrinya dan sebagainya. Kita lihat kemudian, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Saudara-saudara, babi itu untuk dimakan, mungkin disate, dipanggang, rica-rica, sei dan sebagainya. Yang jelas akan berakhir di jamban. Setelah kita makan, betapapun enaknya itu, lezatnya luar biasa, akan berakhir di jamban. Dan Yesus membebaskan manusia dari jerat setan. Dia memberikan kekekalan, jaminan keselamatan. Itu harusnya bersyukur. Jangan malah dekat-dekat dan bergaul dengan setan, saudara-saudara. Apakah lebih berharga kawanan babi daripada manusia? Kita renungkan, babi itu hewan, saudara-saudara. Manusia yang mempunyai akal budi. Selanjutnya terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati. Jadi pemiliknya itu rugi besar. Babinya banyak, sebab babinya banyak ya. 2 orang yang kerasukan setan itu sudah dibebaskan, saudara-saudara. Seharusnya mereka merawat 2 orang itu ketimbang protes. Manusia berdosa, otaknya selalu mencari untung, saudara-saudara. Dan penjaga-penjaga babi menceritakan segala sesuatunya bahwa Yesus didesak supaya meninggalkan daerah mereka. Penjaga babi itu merasa dirugikan, maka mendesak Yesus untuk pergi. Nah, kecenderungan orang berdosa lari dari Tuhan jika masalah datang, menjauh dari Tuhan, menjauh dari sumber hidup, menjauh dari sumber damai, menjauh dari sumber penolong. Ada masalah, justru makin kita mendekat pada Tuhan, supaya kita dihiburkan, supaya kita dikuatkan, supaya kita dibebaskan, dimampukan. Namun demikian, orang cenderung lebih menghargai hewan daripada manusia yang adalah imago Dei, gambar Allah. Ya, gambar Allah yang rusak oleh karena dosa. Saudara bisa merenungkan betapa Allah mengasihi manusia. Bandingkan saudara, malaikat jatuh tidak disediakan menebus,
Tapi manusia jatuh dalam dosa, Adam Hawa jatuh dalam dosa, disediakan penebus. Artinya manusia lebih berharga dari hewan. Nah, kalau saudara melihat fenomena yang sekarang ini ya, buaya Rizka yang besar itu, buaya muara yang besar itu, kita melihat rutin diberi makan oleh Pak Ambo. Ya, dianggap sebagai anaknya sendiri, dicium, dielus, disayang, dan sebagainya. Ada juga yang pelihara anjing sampai jutaan harganya, bahkan ratusan juta. Tapi tidak peduli gerejanya butuh dana atau orang kecil di sekitarnya, bahkan di depan matanya yang butuh bantuan. Mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang sia-sia, menyibukkan diri sedemikian rupa hingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk sesama. Bahkan untuk keluarga sendiri dan anak istri, mereka lebih bangga terhadap peliharaannya. Bangga peliharaannya bisa ini, bisa itu, ya cerita kemana-mana. Tapi lupa apa yang sudah diperbuat untuk Tuhan. Seorang artis sampai menyindir ya kalau istrinya sibuk dengan anjingnya, dan ini miris sekali saudara-saudara. Dan kita lihat suaminya itu pasti merasa anjingnya aja lebih berharga daripada dia. Dan jangan sampai saudara-saudara kita harus mengutamakan manusianya ketimbang hewan piaraan, betapapun indahnya, betapapun mahalnya. Nah, kita kembali lagi ke babi. Babi itu dipotong, dimakan, betapapun lezatnya, sekali lagi akan berakhir di jamban. Manusia kalau tidak ditebus dari dosa akan berakhir di neraka, di dalam kalan. Karena itu perlu saudara-saudara pemberitaan Injil, kabar baik itu saudara beritakan kemana-mana. Manusia harus dibebaskan dari setan. Dan sekali lagi saudara-saudara, bebaskan dirimu dari belenggu setan. Dari berbagai macam kerutan masalah, perkara dunia. Mungkin usaha saudara sukses berkibar jaya kemana-mana. Tapi saudara tidak punya waktu untuk Tuhan. Bahkan keluarga, anak, istri terbengkalai dan sebagainya. Buat apa? Kalau kemudian saudara nanti kelak sakit misalnya. Sakit stroke misalnya, atau hal yang berat seperti ada yang pernah kami doakan dan kunjungi. Dia kaya sekali punya perkebunan sawit, tetapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya itu. Bahkan oksigen pun dia harus beli. 1 tahun dia berbaring tempat tidur dan punggungnya sudah ya seperti sundel bolong gitu ya. Sangat menyedihkan sekali. Dan sekarang beliau sudah meninggal, saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi bebaskan diri saudara dari berbagai macam keruwetan masalah. Sumber kekacauan itu adalah si setan itu. Dan dunia yang kacau balau ini harus kita hadapi dengan menggali firman Tuhan, dekat-dekat dengan Tuhan. Mendekatlah pada Tuhan. Berolehlah anugerah hidup yang kekal. Pastikan itu berlaku buat diri saudara di dalam Yesus. Supaya saudara dibebaskan dari segala macam kuasa kegelapan dan beroleh anugerah hidup yang kekal bersama dengan Yesus di surga. Maka saudara, semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.